Saudara-saudari, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi ini kita masuk di porsi hari keempat, minggu ke-12, yaitu berita ke-12 di Romawi ketiga. Di Romawi ketiga ini menekankan tentang ketika kita bersidang bersama, kita boleh memiliki pameran atas Kristus yang atasnya kita telah berjeri lelah, memamerkan Kristus yang telah kita nikmati dan alami. Saudara-saudari, ini juga adalah bagian dari kehidupan kita. Kehidupan kita selalu ada dua aspek. Aspek jeri lelah pribadi dan aspek pameran secara korporat. Kita menikmati Kristus secara pribadi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bagi kenikmatan kolektif kita atas Kristus dalam kehidupan sidang kita. Syukur pada Tuhan, kita terus diingatkan bahwa kehidupan sidang sangat berkaitan dengan kehidupan kita secara pribadi, menikmati Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, pagi ini kita mendoa bacakan Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di dalam kita. Bagaimana perkataan Kristus tinggal dengan kayanya di dalam kita, ini sangat bergantung jeri lelah kita di atas diri Kristus, di atas firman-Nya. Kita mengumpulkan pengalaman-pengalaman atas Kristus melalui menerapkan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus memiliki simpanan yang kaya akan firman Tuhan. Kita berjeri lelah mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan semua pengalaman kita atas Kristus, kenikmatan kita atas Kristus yang terbaik, itulah yang kita bawa ke dalam sidang-sidang gereja. Maka di ayat kedua yang kita doa baca pagi ini, 1 Korintus pasal 14 ayat 26, Paulus berkata, bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, ini adalah bila mana kamu bersidang, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Sebenarnya lebih tepat adalah setiap orang memiliki sesuatu, memiliki mazmur, memiliki pengajaran, dan seterusnya. Kata memiliki ini adalah menunjukkan kita datang dengan penuh Kristus. Tangan kita tidak kosong. Kita memiliki untuk kita persembahkan kepada Allah dan kepada setiap orang yang hadir. Maka sebelum sidang, kita harus mempersiapkan diri melalui pengalaman kita atas Kristus, melalui kenikmatan kita atas firman-Nya, melalui persekutuan kita dengan Dia dalam doa-doa kita. Lalu, setelah kita datang ke dalam sidang, kita tidak perlu lagi menunggu inspirasi, tetapi kita melatih roh, menggunakan pikiran kita yang terlatih untuk menunaikan fungsi kita. Entah kita menyanyi di dalam roh, berdoa di dalam roh, bertutur sabda atau bernubuat di dalam roh. Semua kita dapat lakukan adalah agar kita memamerkan Kristus yang atasnya kita telah berjeri lelah dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka demikianlah kita menyembah Allah secara korporat. Allah dapat kemuliaan, dapat dipuaskan, dan saudara-saudari yang lain, mereka dapat penerangan, mendapatkan rawatan, mendapatkan pembangunan, dan tentunya iblis, musuh Allah, dipermalukan, dan kita masing-masing akan diperkuat.
Saudari, semoga Tuhan merahmati kita bahwa sidang bukan sekedar event, sebuah acara yang tidak perlu persiapan. Kita sering jatuh di dalam rutinitas. Tidak perlu persiapan, kita datang ke dalam sidang-sidang gereja. Tentu, baik kita bisa datang ke dalam sidang, tetapi itu belum cukup. Sebelum kita datang, kita harus ada persiapan. Dan persiapan kita adalah jerih lelah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita berjerih lelah agar Kristus dan firman-Nya yang kaya terus tinggal di dalam kita, makin hari makin limpah, makin hari makin kaya. Hingga dengan demikian, seperti di Kolose pasal 3:16, ketika kita datang bersama-sama, kita dapat dengan segala hikmat saling mengajar, saling menegur seorang akan yang lain, bahkan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Kita mengucap syukur kepada Allah. Karena itu, kehidupan normal kita sebagai orang Kristen selalu ada dua aspek ini. Aspek pribadi, menikmati Kristus, berjerih lelah atas Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, hingga kita dipenuhi dengan Allah. Dan kita juga ada aspek secara korporat, adalah untuk kita memamerkan Kristus, di mana setiap kita saling menyalurkan Kristus, sehingga kita bersama-sama terbangun menjadi kepenuhan Allah, ekspresi korporat Allah di bumi. Demikian sharing saya untuk porsi pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.